Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di keperawatan HIV/AIDS pertemuan yang kedua. Pada kesempatan kali ini saya Iwan Purnawan akan membawakan materi dengan judul patofisiologi dan penata laksanaan klien dengan HIV/AIDS. Beberapa materi pokok dari pertemuan kali ini antara lain pengertian HIV/AIDS, tahapan infeksi HIV, patofisiologi HIV/AIDS, dan pencegahan penularan HIV/AIDS. Ini adalah gambaran dari pasien yang terinfeksi HIV dan sudah masuk pada tahap AIDS. Apa itu HIV dan AIDS, dan apa perbedaan di antara kedua istilah tersebut? Karena kedua istilah ini sering disebut secara berurutan dan berdampingan, sehingga HIV sering identik dengan AIDS dan AIDS sering disamakan dengan HIV. Apa itu sebenarnya HIV? HIV ini adalah nama dari sebuah virus yang menyebabkan infeksi HIV. HIV sendiri merupakan kependekan dari Human Immunodeficiency Virus yang menimbulkan kerusakan pada sistem imun yang dinamakan dengan CD4. Apa itu sel CD4? Sel CD4 adalah merupakan salah satu bagian dari sistem imun. Sel CD4 ini merupakan target dari virus HIV, sehingga orang yang terinfeksi HIV akan mengalami kehilangan sel CD4 secara signifikan. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang terinfeksi HIV akan mengalami penurunan sistem pertahanan tubuh, karena tubuh harus bekerja ekstra keras untuk melawan berbagai jenis infeksi. Ketika seseorang terkena penyakit HIV, maka sistem imun tidak mampu lagi mengontrol pertumbuhan dari flora normal. Akibatnya, mikroorganisme yang termasuk flora normal berubah menjadi patogen yang membahayakan tubuh dari penderita HIV. Nah, apa itu AIDS? Nah, AIDS ini sendiri sebenarnya merupakan istilah dari tahapan terakhir infeksi HIV. Seiring dengan memburuknya atau berkembangnya infeksi HIV di dalam tubuh seseorang, maka akan diiringi dengan peningkatan jumlah dari virus HIV dan penurunan dari jumlah sel CD4. Obat-obatan HIV ini dapat mencegah berkembangnya tahapan infeksi HIV menjadi AIDS, karena obat ini dapat menekan pertumbuhan dari virus HIV itu sendiri. Tanpa obat-obatan, maka HIV bisa berkembang menjadi AIDS dalam kurun waktu 10-12 tahun. Ini adalah pengertian lain dari HIV. HIV adalah virus yang menyebar melalui cairan tubuh tertentu dan menyerang sistem imun, khususnya sel CD4. Nah, sel CD4 ini sendiri adalah jenis dari sel T ya, yang merupakan sel khusus dalam membantu sistem imun melawan infeksi. Sehingga ketika sel CD4 menurun, maka kemampuan tubuh untuk melawan infeksi juga ikut mengalami penurunan. HIV dapat merusak sel CD4 dalam jumlah yang banyak, sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi dan penyakit yang menyerang tubuh.
Nah, inilah yang kemudian menyebabkan yang namanya infeksi oportunistik, yaitu infeksi yang disebabkan oleh penurunan sistem pertahanan tubuh. Nah, penurunan sistem pertahanan tubuh sendiri menyebabkan seseorang menjadi rentan untuk mengalami kanker. Kemudian apa keistimewaan dari virus HIV? Nah, keistimewaan dari virus HIV ini adalah tubuh tidak mampu menghilangkan HIV secara penuh, bahkan dengan pengobatan sekalipun, sehingga sekali terkena maka ia akan bertahan dalam tubuh seumur hidup. Jadi yang bisa dilakukan oleh obat-obatan HIV saat ini adalah menghentikan perkembangbiakannya atau mengurangi laju replikasi dari virus-virus HIV tersebut, namun tidak bisa menghilangkan secara penuh. Nah, bagaimana penanganan HIV? Sampai saat ini tidak ada pengobatan yang betul-betul efektif dan tepat. Yang bisa dilakukan adalah hanya mengontrol perkembangbiakan dari virus HIV itu sendiri. Obat yang digunakan untuk menangani HIV dinamakan dengan terapi antiretroviral. Jika dikonsumsi setiap hari, maka obat-obatan ini dapat memperpanjang hidup dan mencegah infeksi oportunistik. Jadi obat-obatan ini digunakan untuk mencegah supaya orang yang sudah terkena virus HIV itu dapat hidup normal dan mencegah berkembang menjadi AIDS, karena kalau sudah AIDS artinya infeksinya sudah sangat berat dan menimbulkan kerusakan di berbagai organ tubuh. AIDS ini adalah merupakan fase terburuk dari infeksi HIV, di mana penderita mengalami kerusakan sistem imun yang berat. Karena penurunan sistem imun inilah yang kemudian munculnya berbagai penyakit infeksi oportunistik. Yang paling khas di sini adalah infeksi jamur pada rongga mulut dan alat kelamin yang dikenal dengan candidiasis. Seperti kita ketahui bahwa di seluruh permukaan tubuh kita itu sebenarnya ada bakteri-bakteri, berbagai jenis mikroorganisme. Tapi kalau tubuh kita dalam kondisi sehat, maka mereka tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan infeksi karena pertumbuhannya dikendalikan. Bahkan mereka bermanfaat karena dapat mencegah masuknya mikroorganisme patogen. Tapi sekali lagi, karena dia sudah terkena infeksi HIV, akibatnya pertahanan tubuh menurun dan mikroorganisme flora normal tadi berubah menjadi patogen. Demikian ya. Oke, kita masuk ke tahapan dari infeksi HIV. Ada 3 tahap dari penyakit atau dari infeksi HIV ini sendiri. Yang pertama adalah tahap simptom akut, ya, ini tahap awal. Di sini ada nyeri kepala, demam, nyeri tenggorokan, kemudian nyeri otot, kemerahan, munculnya ulcer atau borok pada mulut dan alat genital, kemudian pembengkakan kelenjar limfatik terutama di bagian leher, jadi bagian lehernya menonjol. Nanti kita akan lihat gambaran seperti apa. Nyeri sendi, diare, dan berkeringat berlebihan pada malam hari. Kemudian fase laten, ini fase tahap kedua, di mana pembengkakan pada kelenjar limfosit atau nodus limfatik itu semakin berat gitu ya. Namun di sini tidak ada tanda dan gejala yang spesifik tidak ada tanda dan gejala spesifik sebagaimana infeksi virus. Jadi masih sama gitu ya.
dengan infeksi yang lain. Nah, ini baru pada tahap ketiga, ini sudah semakin berat, mulai dari nyeri kepala, kemudian distorsi penglihatan, menjadi penglihatan terganggu, menjadi buram, kemudian batuk, nafasnya menjadi pendek, kemudian muncul spot ya, noda-noda atau lesi putih di dalam di dalam lidah, di dalam mulut ya. Kemudian keringat di malam hari semakin banyak, kemudian menggigil, demam beberapa minggu, diare kronis, kemudian nyeri otot yang tidak bisa dijelaskan, bukan nyeri otot, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dan persisten terus menerus, kehilangan berat badan dan kemerahan pada kulit. Baik, kemudian kita lihat bagaimana gambaran sistem imun dan jumlah dari virus HIV itu sendiri terkait dengan tahapan infeksi HIV. Nah, kalau kita lihat pada infeksi tahap awal, di sini gejalanya masih minor, terlihat pembengkakan pada nodus limfa. Ini dalam kurun waktu 0 sampai 6 tahun. Kalau kita lihat di tahun pertama itu terjadi peningkatan seluruh sistem imun. Demikian juga dengan sel CD4 ya. Sel CD4 juga pada tahun pertama mengalami kenaikan. Dan virus HIV juga ikut meningkat, terutama pada pertengahan tahun pertama. Dan kemudian karena di sini sistem imunnya masih bagus pada tahun pertama, kita lihat grafik warna biru ini yang merupakan gambaran dari jumlah virus HIV itu menurun tajam pada tahun pertama. Kemudian tahun kedua dan ketiga itu melandai dan mulai naik ya, masuk ke tahap kedua. Nah, kemudian masuk ke tahun keempat, konsentrasi dari virus HIV itu mulai naik nih, warna biru. Sementara sel CD4 mulai menurun ya, dan kemudian beririsan. Sel CD4 menurun ya, kemudian bertemu pada tahun keempat dan kelima ya, itu beririsan di situ, kemudian menurun lagi dan kemudian stagnan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara kalau kita lihat dari konsentrasi antibodi secara keseluruhan relatif stagnan gitu ya. Jadi yang menurun tajam itu sel CD4, sementara yang naik itu adalah konsentrasi virus HIV di dalam tubuh. Dan pada fase terakhir, pada fase AIDS, ini konsentrasi sistem imun tubuh secara keseluruhan menurun ke tahap ketiga ya. Sementara sel CD4 datar, tapi datarnya datar dengan jumlah yang sedikit. Dan kemudian virus HIV berada pada konsentrasi tertinggi. Nah, pada saat itulah seseorang masuk ke tahap AIDS, yang di situ terlihat bahwa konsentrasi virus HIV-nya tinggi, sementara sel CD4-nya menurun sangat tajam. Oke, ini adalah tahapan dari infeksi HIV. Ini sudah diterangkan di awal ya, ada fase akut, fase laten, dan fase AIDS. Dimana pada fase akut di situ ada gejala seperti flu, gejala yang terjadi dalam 2 dan 4 minggu pertama, dimana di situ merupakan saat dimana terjadi peningkatan infeksi HIV. Sementara pada fase laten, di mana di sini sudah memasuki infeksi kronik dari HIV ya, merupakan tahap lanjutan dari infeksi akut dan dapat berlanjut beberapa dekade tergantung dari kondisi sistem imun tubuh yang bersangkutan. Sementara pada fase AIDS
terjadi ketika sel CD4-nya turun berada di bawah 200 sel per milimeter kubik, sehingga itu menyebabkan dia sangat rentan untuk terkena infeksi oportunistik. Baik, ini adalah penjelasan lebih rinci terkait dengan tahapan infeksi HIV. Kita lihat fase infeksi akut di mana terjadi dalam 2-4 minggu pertama sejak dia terinfeksi HIV. Beberapa di antaranya merasakan gejala flu, ya, jadi flu terberat yang pernah dialami. Jadi kemudian muncul berbagai gejala seperti demam, pembengkakan kelenjar, kemerahan, nyeri otot dan sendi, nyeri kepala. Nah, gejala-gejala itu dinamakan dengan acute retroviral syndrome atau primary HIV infection. Tahap pertama ini merupakan reaksi alami tubuh terhadap infeksi virus dan merupakan awal seseorang menyadari adanya infeksi HIV. Penanganan pada fase ini akan memberikan hasil yang signifikan karena di sini sistem pertahanan tubuhnya masih bagus, sementara jumlah dari virus HIV sendiri belum meningkat secara signifikan, ya. Kadar virus HIV dalam darah sangat tinggi sehingga beresiko untuk menularkan penyakit. Kita masuk ke fase laten, ya. Di sini virus hidup dan berkembang tanpa menimbulkan gejala. Gejala yang dirasakan hanya ringan. Nama lainnya dikenal dengan asymptomatic HIV infection atau chronic HIV infection. Virus terus bereproduksi dalam kecepatan yang lambat. Nah, di sini karena sedang terjadi pertarungan antara sistem pertahanan tubuh dengan virus, sehingga kecepatannya lambat, meskipun mungkin tidak terdeteksi oleh uji laboratorium standar. Jadi bisa jadi tidak terdeteksi, gitu ya. Fase laten bisa berlangsung hingga puluhan tahun jika penderitanya mengkonsumsi antiretroviral, ya. Fase laten pada penderita tanpa antiretroviral bisa berlangsung hingga 10 tahun atau lebih singkat lagi. Pada fase ini, penderita masih mampu untuk menularkan virus dan kemudian kemampuannya akan menurun dengan signifikan melalui pengobatan yang benar. Seiring dengan perkembangan penyakitnya, jumlah sel CD4 akan menurun hingga di bawah 200 sel per milimeter kubik. Sementara itu jumlah virus terus mengalami peningkatan. Nah, ini adalah fase AIDS, adalah fase ketiga, di mana ini merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Di sini sistem imun telah rusak berat sehingga seseorang semakin rentan untuk mengalami infeksi oportunistik. Sel CD4 turun hingga kurang dari 200 sel per milimeter kubik darah, di mana normalnya adalah 500 sampai 1600 sel per milimeter kubik darah. Tanpa pengobatan, penderita bisa bertahan hingga 3 tahun. Dan jika terinfeksi oportunistik dengan daya tahan tubuh yang semakin buruk, maka dia hanya bertahan selama 1 tahun. Penggunaan antiretroviral virus semakin cepat, semakin baik hasilnya. Penggunaan antiretroviral yang teratur sesuai dengan dosis dapat memperpanjang harapan hidup sebagaimana orang normal. Nah, jadi proses pengobatan yang teratur itu berkorelasi positif dengan kualitas hidup dari para ODA, ya. Jadi semakin dia teratur minum obat, maka semakin bagus kualitas hidup dari ODA tersebut. Karena antiretroviral itu menghambat perkembangbiakan virus HIV, sehingga sel CD4 bisa dipertahankan dan tubuh terhindar dari infeksi oportunistik. Ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi harapan hidup penderita HIV/AIDS. Yang pertama adalah faktor genetik. Setiap orang membawa genetiknya masing-masing, ada yang tahan terhadap infeksi, ada yang tidak. Nah, ini yang tidak bisa kita kendalikan, ya, ini karena sudah bawaan dari lahir. Kemudian kondisi kesehatan sebelum terinfeksi, ya, semakin buruk, maka semakin mudah dia masuk ke fase AIDS. Jumlah virus yang menginfeksi semakin besar, semakin berat.
jangka waktu antara mulai terdiagnosa hingga mendapatkan perawatan. Semakin singkat jaraknya, maka semakin bagus harapan hidupnya, karena kerusakan yang ditimbulkan juga semakin sedikit. Keteraturan dalam mengkonsumsi obat antiretroviral ini berpengaruh terhadap harapan hidup, karena pengobatan antiretroviral yang teratur dapat memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan harapan hidup tak udah. Yang tidak kalah pentingnya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh tentunya. Semakin bagus pola hidup sehatnya, maka semakin bagus sistem pertahanan tubuhnya, sehingga semakin kuat tubuh dalam melawan infeksi virus. Selain tadi dikatakan terdiri dari 3 tahap, ada juga yang mengatakan infeksi HIV terdiri dari 4 tahapan, tapi saya kira intinya sama ya. Ada tahapan asymptomatic stage atau tahapan asimptomatik, ini kan tahapan awal-awal ya, dimana virus menginvasi dan men-take over sel T helper ya, sel CD4 tadi, jadi mengambil alih. Kemudian middle stage, pasien mengalami demam, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, kemerahan, diare, dan pembesaran nodus limfa. Kemudian tahap simptomatik, ini pasien mengalami gejala seperti flu, misalnya nyeri kepala, demam, nyeri tubuh secara umum, pembengkakan kelenjar, kemudian penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, dan kulit yang kemerahan. Nah, yang terakhir adalah fase AIDS, di mana pasien mengalami penurunan sistem tubuh sehingga dia sangat rentan untuk terinfeksi virus atau mikroorganisme patogen yang lain, sehingga identik dengan adanya infeksi oportunistik. Baik, di sini kita melihat gambaran lebih detail dari virus HIV, di mana ada lapisan glikoprotein atau GP ya, glikoprotein itu ada GP120, GP41, GP itu protein ya. Jadi lapisan glikoprotein atau GP membungkus virus yang membawa materi dalam RNA, ribonukleotide acid, yang membawa genetik atau sifat-sifat dari virus tersebut. Tombol terdiri dari GP120, GP41 yang menonjol dari lapisan glikoprotein. Nah, protein ini memiliki peranan penting dalam mengikatkan virus dengan sel CD4. Nah, jadi tombol-tombol lapisan glikoprotein yang tonjolan-tonjolan tersebut ini berperan dalam proses penempelan virus terhadap sel CD4 atau sel T limfosit. Baik, kita lihat siklus hidup virus HIV. Di sini ada 8 tahapan ya. Oke, kita lihat satu persatu. Tahap yang pertama adalah tahap perlekatan virus HIV pada reseptor sel CD4. Tadi yang diperankan oleh tonjolan glikoprotein ya. Kemudian tahap yang kedua terjadi internalisasi dan pelepasan atau uncoating, itu berarti kan lapisan pembungkus virus itu pecah ya, dan kemudian RNA-nya keluar dan ditangkap ya oleh reverse transkriptase dari sel inang. Nah, kemudian reverse transkriptase ini berperan dalam proses transkripsi ulang, memproduksi RNA virus yang serupa gitu ya, dan membentuk DNA. Jadi RNA tadi berpasangan membentuk whole DNA. Nah, kemudian tahap keempat adalah proses integrasi virus DNA dengan DNA inang menggunakan enzim integrase. Nah, yang tahap kelima ini terdiri transkripsi dan insersi virus DNA untuk menghasilkan viral messenger RNA. Nah, di tahap ke-6 terjadi proses translasi. Jadi dari messenger kemudian ke translasi viral messenger RNA tadi untuk menghasilkan poliprotein dari virus tersebut. Kemudian poliprotein viral ini akan keluar
dari sel inang, dari sel CD4, dan kemudian mereka berkembang membentuk virus baru dan siap menginfeksi. Tahap ke-8. Jadi tadi produksi protein-protein tadi nanti kemudian akan disusun ya, dirangkai menjadi virus-virus baru. Sekarang kita masuki ke pencegahan HIV/AIDS. Selama vaksin belum ditemukan dan memang sampai saat ini belum ditemukan, maka tindakan pencegahan ini adalah merupakan hal yang sangat penting, yaitu mengurangi dan menghindari perilaku beresiko melalui edukasi, melalui kewaspadaan standar, dan pelaksanaan program post-exposure prophylaxis. Edukasi yang bisa kita lakukan bisa diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang perilaku seksual yang aman, dengan tujuan untuk menurunkan resiko penularan kepada pasangan. Misalnya penggunaan kondom, hindari aktivitas seksual yang dapat merusak jaringan pada penis, vagina, rektum, hindari aktivitas seksual multi-partner atau melakukan aktivitas seksual dengan orang yang terindikasi mengidap HIV. Kemudian mencegah individu yang positif HIV untuk melakukan donor darah dan mencegah penggunaan alat injeksi secara bersama-sama. Beberapa hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya infeksi HIV, diantaranya ada praktis abstinensi atau tidak melakukan praktek seksual ya, kemudian mengurangi jumlah partner seksual atau hanya dilakukan pada satu orang saja, kemudian menggunakan kondom, tidak cukup hanya menggunakan diafragma cervical tanpa menggunakan kondom dengan baik, jadi harus double gitu ya. Jadi dari wanita menggunakan kondom wanitanya, laki-laki juga demikian. Nah di sini yang penting itu, jika kita memiliki pasangan seksual yang resmi dan kemudian kita tahu bahwa kita terkena, maka sebaiknya kita memberitahukan pada pasangan kita. Namun jika kita takut, maka bisa menggunakan tim kesehatan untuk berkonsultasi, jadi memberikan penjelasan secara tidak langsung terkait dengan kondisi pasangannya saat ini. Kalau di sini jika pemeriksaan HIV-nya positif, jangan melakukan aktivitas seksual dengan orang lain yang mengidap HIV karena bisa menyebabkan cross infection, infeksi silang dengan strain HIV yang berbeda, dan ini akan memperparah kondisi penyakitnya. Anjuran yang lain adalah tidak bertukar jarum, alat cukur, sikat gigi, dan lain-lainnya ya. Kemudian orang yang sudah positif mengidap HIV tidak diperbolehkan untuk donor darah, plasma, organ, ataupun sperma. Kemudian program edukasi terkait dengan reproduksi. Di sini perencanaan kehamilan harus mempertimbangkan resiko penularan HIV/AIDS terhadap diri dan pasangan, masa depan anak-anaknya, dan penggunaan antiretroviral untuk mengurangi resiko penularan. Kemudian metode kontrasepsi, estrogen oral, dan IUD dapat meningkatkan resiko terinfeksi HIV. Kondom wanita selain mencegah kehamilan juga bisa mencegah penularan HIV. Nah, kemudian kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ini bertujuan untuk mencegah tertularnya tenaga kesehatan oleh infeksi HIV. Yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan dilakukan setelah menyentuh darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, dan berbagai benda yang sudah terkontaminasi, baik menggunakan sarung tangan maupun tidak, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang menggunakan sarung tangan kemudian kita tidak cuci tangan. Pastikan setelah melepaskan sarung tangan maka kita melakukan cuci tangan. Segera lakukan cuci tangan
setelah melepaskan gloves atau handscoon. Lakukan cuci tangan ketika kita akan melakukan kontak dari satu pasien ke pasien yang lain, dengan tujuan untuk menghindari perpindahan mikroorganisme dari pasien satu ke pasien lain atau ke lingkungan. Kemudian cuci tangan juga dilakukan di antara pekerjaan satu dengan atau prosedur satu ke prosedur yang lain, bahkan dalam satu pasien yang sama. Tujuannya adalah untuk mencegah cross contamination dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Berpindah dari prosedur yang tidak bersih menuju ke prosedur steril itu dipastikan harus cuci tangan dulu. Gunakan sabun non antimikrobial atau hand rub berbasis alkohol secara rutin. Nah, bagaimana penggunaan sarung tangan? Penggunaan sarung tangan yang bersih, tidak steril ketika menyentuh darah, cairan tubuh, sekresi-ekskresi, dan benda-benda yang terinfeksi. Gunakan sarung tangan bersih sebelum menyentuh membran mukosa. Kemudian ganti sarung tangan di antara dua pekerjaan atau prosedur pada pasien yang sama setelah melakukan kontak dengan material atau benda-benda yang terkontaminasi dengan mikroorganisme dalam kadar yang sangat tinggi. Kemudian lepaskan sarung tangan segera setelah digunakan sebelum menyentuh benda-benda yang belum terkontaminasi atau permukaan lingkungan atau sebelum pergi ke pasien yang lain. Lakukan segera cuci tangan atau hand hygiene setelah melepaskan sarung tangan. Jadi ditekankan lagi, ketika kita menggunakan sarung tangan, begitu dilepaskan maka kita harus cuci tangan, karena itu tidak menjamin bahwa tangan kita itu dalam kondisi yang sangat bersih atau sangat steril. Nah, ini sekarang ke bagaimana penggunaan gaun atau baju pelindung, ya mungkin skort ya. Gunakan gaun yang bersih, tidak steril untuk melindungi kulit dan mencegah pakaian yang kita pakai terkontaminasi oleh cairan selama prosedur aktivitas perawatan pasien yang memungkinkan terpercik oleh darah, cairan tubuh, sekresi atau ekskresi dari pasien. Pilih gaun atau pakaian yang tepat untuk beraktivitas, bisa mencegah atau menghindari terpapar atau terpercik oleh cairan yang berasal dari pasien. Pakaian yang sudah terpapar, sudah kotor, sebagaimana juga kita melakukan cuci tangan untuk mencegah penularan mikroorganisme. Kemudian bagaimana kita menghadapi atau menangani peralatan perawatan pasien. Tangani peralatan yang sudah digunakan dan terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, ekskresi, sekresi. Tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terkena dengan kulit atau membran mukosa atau terpapar pada bagian yang lain atau terkontaminasi pada pakaian yang bisa menularkan penyakit dari pasien. Pastikan bahwa alat-alat yang bersifat reusable, artinya bisa digunakan kembali, tidak digunakan untuk merawat pasien yang lain sampai alat itu benar-benar bersih atau mendapatkan
perawatan yang tepat. Pastikan bahwa alat-alat yang penggunaannya satu kali pakai itu dibuang secara tepat. Kemudian linen atau alat-alat yang terbuat dari kain, tangani terutama pada proses transportasi, proses penggunaan linen yang sudah terpapar oleh darah, cairan tubuh, sekresi-ekskresi, supaya tidak terkena dengan kulit, membran mukosa, atau mengkontaminasi pakaian yang masih bersih, sehingga terhindar dari paparan mikroorganisme yang berasal dari pasien dan lingkungan. Baik, kemudian mencegah terjadinya penularan melalui darah. Lakukan pencegahan terhadap cedera yang disebabkan karena penggunaan jarum, skalpel atau pisau bedah, dan benda-benda tajam lainnya, dengan cara memastikan untuk melakukan penanganan yang tepat terhadap instrumen yang tajam setelah prosedur dilakukan, kemudian membersihkannya, kemudian pada saat membuangnya, sehingga ada tempat khusus yang harus disediakan di ruangan untuk benda-benda tajam. Jadi benda-benda tajam tidak boleh dibuang atau disimpan dalam tempat yang sama dengan benda-benda yang lain, karena beresiko untuk menimbulkan cedera. Kemudian hati-hati juga ketika kita menutup jarum suntik ya, jangan menggunakan kedua tangan, tapi bisa dengan cara meletakkan tutup jarum di permukaan yang datar, kemudian satu tangan memasukkan ujung jarum ke dalam tutupnya, dan baru setelah masuk, tangan yang lain bisa digunakan untuk menutupnya secara tepat. Ini tujuannya adalah untuk mencegah bagian tangan yang lain tertusuk oleh jarum, karena bagaimanapun bisa saja ketika akan menutup jarum tremor dan akhirnya mengenai tangan yang lain. Nah, ini juga adalah bagaimana penanganan dari jarum suntik supaya tidak menimbulkan cedera pada bagian tubuh yang lain. Misalnya di sini, jangan melepaskan jarum dari siringnya dengan menggunakan tangan, atau dengan membengkokkannya, atau dengan memecahkannya, karena bisa berbahaya. Kemudian meletakkan atau menempatkan jarum suntik yang disposable, kemudian pisau bedah dan berbagai alat lainnya di tempat yang tepat. Jadi ada tempat khusus tadi untuk membuang benda-benda tajam dan tidak diletakkan bersama dengan benda-benda yang lain. Nah, ini juga adalah bagaimana menggunakan reusable syring. Kemudian kewaspadaan standar lain terkait dengan penempatan pasien. Tempatkan pasien yang terkontaminasi di tempat yang khusus atau di kamar isolasi supaya terhindar dari penularan terhadap pasien yang lain. Atau kalau pasien HIV/AIDS, tentunya yang resiko itu adalah dia tertular dari orang lain. Dengan demikian dia juga membutuhkan kamar isolasi. Terakhir ini adalah terkait dengan orang yang terpapar virus HIV. Di sini dinamakan dengan post exposure. Post exposure adalah merupakan penanganan antiretroviral jangka pendek untuk mengurangi infeksi HIV setelah terpapar
oleh virus HIV atau melakukan kegiatan yang memungkinkan dia terpapar oleh virus HIV. Post exposure prophylaxis atau PEP ini seharusnya diberikan sebagai bagian dari upaya pencegahan universal yang dapat mengurangi staf terpapar infeksi virus, sehingga bisa menyelamatkan mereka akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan. Secara global, post exposure prophylaxis ini diperkirakan 35 juta penduduk yang hidup dengan HIV ini, 13 juta diantaranya sudah mendapatkan antiretroviral. Ini data ini pada akhir 2013. Penduduk atau orang dapat terpapar HIV secara tidak sengaja akibat dari pekerjaan di layanan kesehatan, atau bisa juga terpapar di luar layanan kesehatan, misalnya karena aktivitas seksual yang tidak aman atau karena kekerasan seksual. Antiretroviral virus telah digunakan untuk mencegah infeksi pada kasus accidental exposure atau paparan yang tidak disengaja pada beberapa tahun. Intervensi ini dikenal sebagai post exposure prophylaxis atau PEP, dan kira-kira membutuhkan waktu selama 28 hari untuk mengikuti proses pengobatan sebelum kemudian dilakukan pemeriksaan ulang. PEP seharusnya diberikan diinisiasi seawal mungkin, sedini mungkin, untuk semua individu yang terpapar atau potensi terpapar HIV, dan idealnya waktu gold standarnya, waktu masa itu adalah 72 jam dari dia terpapar virus HIV. 72 jam dari terpapar virus HIV. Jika PEP dilakukan sesegera mungkin, maka dapat mengurangi resiko infeksi HIV sebanyak lebih dari 80%. Dan pelaksanaan selama 28 hari proses pengobatan memberikan efektivitas terhadap intervensi yang diberikan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pelaksanaan PEP ternyata kurang efektif. Hal ini disebabkan karena hanya 57% saja orang-orang yang mengikuti program PEP berlangsung hingga selesai atau komplit. Jadi sebagiannya tidak berjalan dengan lancar. Dan hal tersebut lebih rendah lagi pada korban dari kekerasan seksual. Hal ini bisa dimaklumi karena terkait dengan stigma negatif pada orang-orang yang mengidap HIV, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran dari proses pengobatan itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.